Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di YouTube channel aku, Mami Arfa. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya sehat ya, dimudahkan segala urusannya. Di sini tuh emang lagi musim sakit ya teman-teman, karena anginnya itu emang lagi gede ya. Cuaca panas tapi anginnya itu gede, makanya kalau di rumah juga itu dingin gitu. Makanya kemarin tuh anak aku juga sakit ya, beberapa hari demam, flu kayak gitu. Soalnya mungkin ya karena cuaca juga gitu, makanya aku baru bisa upload lagi hari ini. Dari kemarin aku emang gak upload ya, dan aku juga gak terlalu banyak aktivitas gitu. Soalnya kan kalau anak aku udah sakit, ya aku fokus buat jagain anak aku aja gitu. Paling aku aktivitas ya sekedar cuci piring gitu, terus misalnya sapu-sapu, terus masak-masak buat sarapan aja gitu. Kalau untuk makan siang sih dari kemarin aku beli ya teman-teman, soalnya emang gak keburu juga gitu buat masak gitu. Kalau misalnya anak lagi sakit tuh kadang ya harus ditemenin gitu. Nah ini tuh aku sekitar jam berapa ya, pokoknya pagi-pagi aku mulai cuci piring ya teman-teman. Soalnya kan biasanya semalam tuh aku nyuci piring, cuman karena anak aku sakit, aku harus jagain anak aku, jadi aku nggak bisa cuci piring ya malam-malam. Makanya ini aku cuci piring baru pas pagi-paginya aku baru sempat gitu, pas anak aku masih tidur gitu. Cucian piring aku juga nggak terlalu banyak juga ya. Terus lanjut ini tuh aku lap-lap ini ya, tempat sabun cuci piring. Ini tuh sebenarnya tempat sabun cuci piringnya tuh udah lama ya, udah lama banget aku beli gitu. Dulu kan lagi ngetren-ngetrennya ya tempat sabun cuci piring kayak gini gitu. Aku juga ngikutin dari vlognya teman-teman ibu rumah tangga yang lain ya gitu, daily vlog ibu-ibu rumah tangga. Makanya aku beli yang wadah kayak gitu, tapi sampai sekarang masih awet sih, cuman emang harus sering dilap aja karena sering kotor ya. Walaupun nggak dikemana-manain tapi tetap aja gitu ada bekas kotoran kayak item-item gitu. Pokoknya harus sering disikat-sikat lah, dicuci gitu. Mungkin karena air ya jadi basah, terus mungkin akhirnya jadi bau gitu. Nah lanjut, udah beres cuci piring, ini aku lap-lap dinding ya. Dindingnya aku lap-lap soalnya banyak minyak-minyak juga. Terus aku juga udah beberapa hari nggak lap dapur gitu. Makanya ini aku gercep deh buat bersihin dapur gitu. Ya walaupun nggak semuanya aku lap-lap gitu, tapi seenggaknya yang sebelah sini aku udah lap gitu ya, yang bagian minyak-minyaknya gitu. Nah itu ya mau aku cuci tuh panci kukusan. Nah sebenarnya ini tuh aku nggak ngelap semua ya teman-teman. Aku nggak ngelap dalam kitchen setnya gitu, soalnya emang lagi buru-buru juga, dan nanti paling lah kapan-kapan aku lap bagian kitchen setnya gitu. Nah ini udah selesai ya, aku lap-lap dapurnya ya, lumayan lah ya teman-teman, lumayan bersih juga gitu. Nah lanjut, ini tuh aku mau masak sarapan ya teman-teman. Sebelum masak sarapan, seperti biasa aku ini ngangetin nasi sisa kemarin. Biasa kan ya, aku kalau nasi pasti suka sisa gitu. Soalnya kan kalau suami aku emang jarang makan di rumah gitu. Kadang malam juga aku kadang gak makan nasi gitu. Kadang makannya apa gitu loh, cemilan aja gitu. Makanya nasinya suka sisa gitu, dan emang masih bagus sih, gak bau juga gitu. Makanya aku angetin aja sebentar ya, paling 10 menitan lah gitu aku angetin gitu. Kasih airnya sedikit biar gak terlalu lembek juga. Itu panci kukusannya juga udah aku cuci ya tadi ya. Pas udah lap-lap piring, lap-lap dapur, aku langsung cuci pancinya buat ngangetin nasi. Nah ini tuh aku lagi metik-metikin bayam ya, bayam sisaan adalah mungkin ya 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu lah, pokoknya aku beli. Aku waktu itu baru masak setengahnya gitu, dan ini setengahnya lagi baru aku masak. Ya ternyata masih bagus gitu ya bayamnya gitu. Kirain aku tuh udah busuk gitu. Ternyata ya emang adalah beberapa bagian yang gak aku ambil gitu, yang jelek-jeleknya aku buang, terus yang masih bagusnya aku pakai aja gitu, aku masak gitu. Soalnya emang masih segar juga sih, gak terlalu ini, mungkin karena basah kali ya di kulkas, makanya ada beberapa daunnya yang agak busuk gitu. Bukan busuk sih, kayak kotor gitulah. Terus bumbunya sih aku kalau misalnya masak sayur bayam gitu ya, bening bayam,
Kadang aku ditumis dulu bawang merah, bawang putihnya gitu, baru aku masukin air gitu. Tapi ini aku enggak ya, cuman dicemplungin aja bawang merah sama bawang putihnya. Jadi aku enggak tumis dulu gitu. Soalnya kan beda-beda ya caranya, ada yang ditumis dulu bawang merah bawang putihnya baru dimasukin ke air gitu kan kuah bayamnya. Kalau aku ini langsung aja kayak gini aja gitu, mentahan dicemplungin gitu. Terus aku juga pakai tomat ya. Aku kalau misalnya masak sayur pasti kalau ada tomatnya aku pakein tomat gitu. Tapi aku nggak pakein daun bawang ya, soalnya lagi nggak ada juga. Nah lanjut, ini tuh aku sambil ini ya mau dadar telur buat lauknya gitu. Aku cuman dadarnya satu ya teman-teman, soalnya kan takutnya nggak kemakan gitu, soalnya aku juga mau goreng tahu gitu, tahu yang sisaan beberapa hari yang lalu juga sih, sekitar 3 hari ya, pas aku bareng belinya sama bayam gitu. Soalnya aku kalau misalnya emang ada stok makanan di kulkas emang suka awet sih teman-teman, karena aku juga masak sedikit-sedikit gitu, nggak pernah banyak gitu ya, kecuali kalau misalnya ada suami aku lagi libur lagi di rumah ya pasti aku masaknya agak banyakan gitu. Nah ini tuh aku udah masukin daun bayamnya ya, baru aku masukin bumbunya ya, kayak bawang merah, bawang putih, tomat. Terus aku itu pakein kencur ya sedikit, soalnya biar aromanya lebih enak aja gitu. Aku suka kalau misalnya sayur bayam gitu, sayur bening dipakein kencur gitu. Soalnya kan ada juga ya orang yang kalau masak bening bayam itu pasti kadang ada yang pakai bumbu namanya tuh temu kunci ya kalau nggak salah, tapi aku belum pernah sih, aku juga nggak tahu temu kunci itu yang kayak gimana gitu. Tapi katanya sih enak kalau misalnya masak sayur bening gitu pakai temu kunci, tapi aku nggak pernah gitu, nggak tahu juga gitu yang kayak gimana, makanya aku pakai kencur aja lah gitu. Rasanya juga emang jadi wangi sih gitu kalau pakai kencur itu, jadi nggak terlalu bau dari daun bayamnya ya gitu, karena kan ini bawangnya juga masih pada mentah gitu, makanya aroma wanginya itu dari kencur gitu, bener-bener kerasa lah kencurnya. Bumbunya cuman garam, gula, sama kaldu jamur aja ya, biasa gitu, standar lah kalau masalah bumbu gitu. Aku juga nggak pakai lada ya. Nah lanjut, udah sayur bayamnya mateng, aku ini goreng tahu ya, tahunya 4 biji, soalnya emang sisaan juga sih gitu. Ini juga sarapan gak habis sih tahunya gitu, karena kan cuma makan satu gitu, anak aku juga satu gitu, jadi ya goreng segini aja juga emang nyisa gitu sebenarnya kalau aku tuh. Makanya kalau masak aku ya dikit-dikit gitu. Nanti kalau misalnya siang kan ini anak aku lagi sakit ya teman-teman, jadi siangnya aku dari kemarin itu beli gitu, ya aku beli di GoFood misalnya, atau beli deket rumah ada lotek atau apalah gitu, atau bakso, pokoknya gampang lah kalau buat aku gitu kan. Kalau anak aku kan selalu ada roti gitu, kalau nasi juga ya aku siapin, cuman aku juga beli kok sayur gitu buat anak aku, sayur yang udah jadi gitu. Nah lanjut, udah beres masak menu sarapan. Ini tuh sore harinya ya teman-teman. Siangnya aku nggak videoin apa-apa ya, karena aku juga nggak masak gitu kalau siang. Ini tuh lanjut aku bikin cemilan ya, buat anak aku gitu. Aku kan punya Oreo nih, jadi aku punya Oreo 1 bungkus. Ini aku Oreonya dimasak ya, bukan dimasak sih, diancur-ancurin gitu. Nah yang ininya itu, yang putihnya itu, krimnya itu aku pisahin gitu. Terus aku tumbuk-tumbuk ya pakai ulekan. Ini tuh udah bersih ya, plastiknya udah aku cuci sama aku lap juga, makanya aku itu diulek pakai plastik juga gitu, sampai lembut gitu. Ini tuh aku mau bikin kayak dessert gitu ya, bahannya cuman Oreo sama susu ini nih, susu full cream gitu, jadi yang tawar, susunya yang tawar. Bisa sih kalau misalnya Oreonya mau rasa strawberry misalnya krimnya, ini aku adanya yang original aja ya, makanya aku pakai yang original. Tapi pakai yang original juga enak sih gitu, karena emang udah manis gitu, tanpa tambahan gula, tanpa tambahan apapun, emang udah enak gitu. Nah ini tuh aku tuangin ya setengahnya dulu, baru terus aku kukus gitu, setengahnya dulu aku kukus sekitar 5 menitan lah gitu, sampai agak empuk gitu ya, sampai gak cair gitu loh, sampai agak apa ya namanya. Terus nah udah 5 menit atau 6 menit aku kukus, aku angkat dulu nih, terus aku masukin ini krim-krim yang tadi aku copot-copotin ya teman-teman, baru aku masukin lagi setengah adonan bubuk
bubuk Oreonya sama susunya ya, ini aku masukin lagi gitu. Terus udah itu aku kukus lagi deh sekitar 8 menitan ya. Ini tuh resepnya aku juga lihat-lihat aja ya di YouTube gitu, resep-resep cara mengolah Oreo gitu. Jadi tanpa dimakan langsung, misalnya diapain nih, karena kan kalau yang masak Oreo itu kan kadang kalau Oreo itu bisa dibikin apa aja juga enak ya gitu. Nah ini tuh udah jadi ya teman-teman, udah 8 menit aku kukus. Ini tuh rasanya benar-benar enak ya, terus dalamnya itu lumer tapi atasnya itu kental gitu, pokoknya enak, manisnya juga pas gitu. Pokoknya cobain deh teman-teman di rumah ya gitu. Teman-teman makasih ya udah nonton video aku. Jangan lupa ya bantu di subscribe ya teman-teman, biar aku bisa selalu semangat untuk bikin videonya gitu. Makasih ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.